Kira-kira berapa sih modalnya Modalnya, kalau mau buka usaha seperti jenengan ini? saya paling jalan kemarin itu 500.000. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, berapa sih saat ini rata-rata omset jenengan ini? Kalau saya omset sekitar 30-35 Pak. Waktu dulu jenengan memulai ini sampai sekarang, ini metode pemasarannya jenengan seperti apa? Kalau saya sampai ke hanya cuma sekedar Instagram. Apa sih tips buat teman-teman yang mau memulai bisnis kuliner seperti jenengan ini? Harus niat dulu. Mau kerja keras, mau belajar, jujur, apapun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Handoko Tantra di channel Handoko Tantra. Hari ini saya bersama dengan Ibu Isna, pemilik dari Cafe Ndeso di Makam Haji Kartosuro di samping underpass. Kali ini saya akan ngobrol dengan beliau dan saya akan tanya-tanya seputar bagaimana beliau mengawali bisnis ini, kemudian mengembangkan sampai saat ini. Nah, sekarang kita langsung kenalan sama Ibu Isna dulu. Gimana Bu Isna kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Handoko. Sehat ya hari ini ya? Sehat ya, Alhamdulillah. Nah, hari ini mau sharing nih buat teman-teman. Saya juga pengen nanya-nanya seputar bisnisnya jenengan ini. Boleh tahu nggak Mbak, cerita awal jenengan bikin usaha ini, kenapa harus bisnis kuliner dan itu kafe? Kenapa nggak wedangan ya? Biasanya kan yang khas di Solo itu kan identik wedangan, bukan kafe. Kalau kafe itu kan kesannya mahal. Kesannya mahal ya. Saya berawal dari pernah jualan mie ayam, bakso, yang dimana pindah 2 tempat gagal terus. Nah, memulainya lagi karena lokasinya sudahlah dekat rumah, saya belajar untuk coba aku tak buka wedangan aja yang deket dari rumah, nggak jauh dari rumah juga. Saya mulai menikmati ya Pak ya, jadi memang awalnya suka ngopi dulu, kopi, terus saya kembangin pertama untuk wedangan di pinggir jalan kaki 5 di situ. Di depan sini aja, jadi konsepnya ya cukup dengan wedangan di situ. Tapi lama-lama kok saya kalau sekedar makanannya dibungkus sate-satean kayak gitu, kayak nggak ada sesuatu hal yang unik gitu loh. Kenapa nggak saya menciptakan sebuah masakan yang dimana bisa dinikmati dengan banyak orang? Oh gitu. Iya. Makanya dibikin konsep kafe ini ya. Konsep kafe yang dimana ya bener-bener sederhana, tetapi harganya murah, kalangan apapun juga masuk, rasanya mantap. Gitu. Oke. Nah, kenapa sih memilih bidang usaha kuliner? Kok nggak yang lain? Sebenarnya kalau yang lain kan bisa misalnya catering atau apa gitu. Ataupun mungkin ya pas furnitur mungkin ya. Ya, ini kan penuh dengan furnitur juga nih. Saya seneng aja Pak. Jadi awalnya memang saya nggak bisa masak apa-apa, tapi karena belajar niat lama-lama jadi seneng, menikmati. Apalagi menceritakan masakan ini saya kombinasi dengan ini kan, dengan ini bisa dinikmati dengan orang lain, itu buat saya seneng. Iya. Tapi bukan mantan koki mungkin di hotel atau apa? Bukan ya. Oh iya. Jadi mulai belajar sendiri sampai akhirnya berani buka kafe ya. Karena kalau identik kafe itu harusnya dia punya semacam chef atau koki yang memang andalan. Kan? Nggak sembarangan gitu. Oke. Kerjain dengan sendiri juga. Wah mantap ini. Ini dikerjain sendiri loh, bayangkan. Nah, kalau menjalankan usaha ini gimana operasionalnya ini Mbak? Kan dijalankan sendiri nih, mungkin dibantu siapa aja? Dibantu ada 2 karyawan sama suami kalau malam, pasti ada juga untuk membuat kopi. Jadi saya yang bagian masak, karyawan untuk bagian ya sana sini servernya, waiters istilahnya. Iya. Jadi sama-sama lah dilakukan dengan sendiri, dengan karyawan pun juga kerjasama dengan baik gitu. Oh gitu.
Karyawannya ada 2 ya, Saya 2 orang. Dua, ya, 2 orang ya itu iya. ya. Itu berarti kalau sama suami juga berarti? Enggak, beda Pak. Sebetulnya kalau sama suami saya 4 orang, jadi pekerjaannya 4 orang sebetulnya. Oh, jenengan Iya. suami sama 2 Iya, karyawan, 4 orang. Untuk ya kafe seluas 500 meter ya ini ya. 500 meter. 500 meter persegi. Ya bisa dibayangkan dengan banyaknya tempat duduk, kalau penuh ya lumayan Iya, gitu. kalau Nggak akan penuh, berhenti masaknya. Nggak akan berhenti. Satu orang masakannya semua fresh semua, dan Fresh ya? dijajakan semua. Nggak ada yang disiapin, Nggak misalnya ada. Tempenya udah tinggal sudah dikasih Enggak. tepung misalnya, enggak ya? Semuanya mendadak semua. Fresh kita saat itu sajikan ya? panas. Oh, panas. Roti pun juga saya ini panas. Oh gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya yang saya prepare dulu, ini nanti buat ini, sausnya pun juga saya fresh semua. Tapi nggak mempengaruhi kecepatan pelayanan? Enggak ya? Saya pelatih, saya udah tahu kinerjanya. Oh, berarti aku harus kayak gini, harusnya nyiapin ini dulu. Makanya nggak semua orang bisa menguasai di dapur bagian saya. Gitu. Berarti sulit didelegasikan ini ya? Iya, jadi umpama saya baru kerjain ini, nasi goreng macan kerah gitu. Ini apa ini? Oh, ini bisa aku kerjain, yang lainnya aku mulai ngeracik bumbunya yang lain. Gitu. Lah kalau misalnya Mbak, kalau pas ada pesanan yang itu sangat berbeda bahannya, itu ya meraciknya dari awal. Misalnya ada yang nasi goreng, nanti ada ayam teriyaki, ada ayam geprek harus goreng, ayam goreng tepungnya itu. Semua panas, digigit pun panas nanti. Oh gitu. Semuanya fresh. Tapi nggak ada pengalaman, ini nanganin sendiri kan berarti itu kan nanti banyak yang dimasak. Nggak ada pengalaman gosong atau apa gitu. Pernah sih, cuman agak gosong ya, cuma apinya kegedean gitu udah biasa Pak. Cuman kita biasanya kan diganti, saya ganti kalau udah kualitasnya gosong ataupun nggak enak dipandang pun saya ganti. Berarti kontrol kualitinya bagus juga walaupun ditangani sendiri nih teman-teman. Keren. Nah, kalau boleh tahu nih, dengan karyawan 4 orang ya, mungkin dengan tempat itu, kalau boleh tahu kira-kira berapa sih modalnya? Kalau mau buka usaha seperti jenengan ini? Kalau mau buka usaha sebetulnya buat pemula lah, buat pemula ya, plus furniture semuanya, meskipun minimalis. Iya. Untuk peralatannya juga kurang lebih ya 100 juta bisa. 100 juta ya. Tapi kalau lokasi sudah dapat loh Pak. Harus punya tempat ya, harus punya tempat teman-teman, karena tempat ini yang nggak bisa diprediksi. Kalau di Solo ya, ini kebetulan jenengan punya sendiri ya. Iya, punya sendiri. Punya sendiri teman-teman. Dan itu modalnya sedikit sekali Pak saya. Kalau jenengan ini spesifik jenengan nih, modalnya berapa nih dengan yang sudah ada? Kalau furniturnya perabotan udah ada ya? Sudah ada. Saya paling jalan kemarin itu 500.000. 500.000 udah bisa mulai buka kafe yang main gede. Tapi berawal ya dari nol, bener Pak. Nol ya, ngerintisnya itu. Ngerintisnya bener-bener dari nol bener, yang dimana kalau orang bilang ngisi-ngisi nih. Tapi yang harus tetap. Ya. Ada saran nggak kalau dapat modalnya dari mana nih Mbak, kira-kira kalau buat pemula nih? Sebenarnya kalau ngutang bagus nggak? Kalau ngutang sih danger ya Pak ya. Danger ya? Danger, bahaya kalau ngutang, karena Kenapa bahaya nih Mbak? Bisnis kuliner itu kita nggak langsung begitu keluar itu langsung eksploitasi lingkungan kita tuh langsung bagus, itu enggak. Jadi mereka membutuhkan waktu dulu untuk para lingkungan sekitar dulu tuh tahu, oh produknya kita seperti apa, kita berhasil atau enggak di dalam mau mengeluarkan produk-produk itu yang dimana oh ini enak, ini jadi langganan aku. Itu nggak gampang untuk sekarang Pak. Jadi saya pikir kalau buka awalan itu lebih baik apa adanya. Apa adanya, seadanya ya? Seadanya, karena apa? Tetapi satu, harus menguasai dulu. Tanpa menguasai kita nggak akan bisa. Jadi harus punya ilmunya ya, ilmunya nih teman-teman. Menguasai, jadi umpama gampangnya aja bikin teh, supaya teh itu enak sendiri. Enaknya itu gimana? Nggak kemanisan ya. Orang itu bisa ketagihan, itu bagaimana? Nah, itu berawal dari benar-benar dari dari kita nggak tahu apa-apa, jadi apapun itu. Jadi setiap menu dipelajari, dicari, oh ini harus begini, ini harus begini gitu.
Ya itu ya teman-teman, kalau modal pinjam untuk kuliner sangat riskan. Riskan sekali sebetulnya, apalagi untuk masa-masa corona kayak gini. Betul. Kalau teman-teman jual beli tanah mungkin modal dulu nggak apa-apa, karena nggak laku-laku pun ya itu naik ya, aset yang naik berkembang ya. Atau mungkin kalau punya modal berani ambil franchise aja sekalian. Oh franchise ya. Nah, kalau jenengan buka franchise nggak nih? Oh enggak. Oh belum ya. Siapa tahu nih ada teman-teman mau loh buka franchise. Apa. Ya bisa dibicarakan di belakang. Dibicarakan lah ya. Oke Mbak. Nah kalau boleh tahu nih Mbak, berapa sih saat ini rata-rata omset jenengan ini? Kalau saya omset sekitar 30-35 Pak. 35 juta per bulan ya? Iya. Itu dengan karyawan 2 orang yang dari luar ya? Iya, yang digaji ya? Iya, dari luar. Oh ya. Nah kalau hitung-hitungan gaji UMR di Solo itu paling tinggi cuman 2,5 juta teman-teman. Pak berarti cuman keluar 5 juta untuk gaji karyawan. Ya, untuk gaji karyawan ya masih sisa banyak kalau dipotong listrik dan lain sebagainya. Ya lumayan itu teman-teman. Lumayan, makanya menjanjikan sebetulnya. Ya, cuman ya itu harus punya ilmunya. Ilmu dulu, kerja keras. Orang jualan itu modalnya cuma satu, dia mau kerja keras, mau belajar. Itu. Iya, betul. Kalau takut gagal dulu. Betul. Kalau nggak punya ilmu ya nggak akan jalan, dan jangan lupa ada proses ya. Jadi prosesnya itu yang perlu dilewati. Jadi buka nggak langsung omset segitu. Nggak langsung. Tentu itu berproses semuanya. Nah kalau boleh tahu nih, waktu dulu jenengan memulai ini sampai sekarang, ini metode pemasarannya jenengan seperti apa? Di awal seperti apa, sampai kalau sekarang sudah sampai kemana nih metode pemasarannya? Kalau saya sampai ke hanya cuma sekedar Instagram, terus dari mulut ke mulut. Saya hanya satu Pak, eksis terus, nggak pernah tutup. Oh eksis, artinya buka terus ya? Karena tempat lokasi saya begitu susah sekali. Orang kalau mau menuju ke sini tutup, udah kecewa. Iya, jadi memang harus buka terus, yang dimana jangan sampai ngecewain customer. Mau sepi mau rame, harus tetap. Kalau seandainya nggak bisa ada halangan ya diwakilkan atau nggak terpaksa? Terpaksa harus tutup ya, tetap tutup ya. Itu pun jarang sekali, paling 2 bulan sekali. Atau bagaimana? Semuanya saya bikin enjoy Pak. Jadi saya nggak jualan itu nggak beban, dalam kata arti aku berat, aku capek, enggak. Saya bikin enjoy, jadi tetap semangat, enjoy, dinikmatin dari prosesnya itu. Makanya ilmunya itu yang sebetulnya yang paling penting kan di situnya Pak. Ilmunya ya. Iya. Semuanya dari diri dulu, positive thinking, semuanya berjalan dengan lancar. Iya betul. Lah kalau awalnya dulu merintisnya gimana bisa dapat pelanggan itu? Bisa dapat pelanggan. Awalnya pakai woro-woro atau mungkin pasang iklan atau? Oh enggak, tetangga dulu. Oh tetangga-tetangga dulu. Tetangga dulu, udah dari teman-teman juga, ayo kumpul di sini, kumpul dari mulut ke mulut lama-lama. Terus sekarang online itu cuman juga. Instagram? Online cuman Instagram, sama saya yang pakai via penjualan pun juga pakai GoFood. Oh GoFood, pakai GrabFood. Jadi bisa dipesan lewat GoFood ya sama GrabFood. Ya intinya bisa itu teman-teman. Itu kalau masa pandemi ya bisa bermanfaat juga. Bermanfaat juga sebetulnya. Layanan pesan antar online. Walaupun harganya lebih mahal sebenarnya kalau lewat GoFood ya. Iya, karena ada ongkirnya juga kan ya Pak ya. Iya, itu apalagi yang jauh-jauh ya kerasa juga loh ongkirnya itu. Lebih dari 2 kilo tetap kerasa. Apalagi kalau cuma mau pesen kopi gitu. Saya Pak, kalau di minimal 2 kilo saya anterin. Minimal 2 kilo? Iya, walaupun pesennya lewat GoFood? Enggak. Oh, tapi kontak pribadi. Kontak pribadi bisa saya anterin. Oh, nanti ada pesen nomor khususnya ada. Nah, nanti nomornya ada teman-teman di bagian akhir ya. Bagian akhir. Itu ditunggu. Jadi tonton terus saja videonya ya. Nah, kalau untuk sistem pembelian sama pembayaran yang jenengan terima, metodenya seperti apa aja nih, Mbak? Ada cash, ada kartu kredit, ATM juga bisa, GoPay juga bisa. GoPay ya. Nah, ini teman-teman. Di sini bisa terima pembayaran tunai. Ya, non tunainya bisa pakai kartu kredit, kartu ATM, terus
sama wallet GoPay ya. Kalau teman-teman punya itu lagi pengen ke kafe, duit di kantong nggak mencukupi, nggak perlu khawatir ya. Misalnya mau traktir teman-teman gitu ya, nggak perlu khawatir, bisa pakai kalau bawa ATM pakai ATM bayarnya atau pakai GoPay. Nggak pakai GoPay. Nah, gitu Mbak ya. Kalau orang minta antar pesen pribadi tadi, bayarnya gimana? Kita kalau nggak jauh dari 2 kilo, minimal 2 kilo ya Pak ya, kita gratis free. Untuk bayar pembeliannya? Cash, biasanya saya mintanya cash biar gampang. Iya. Pernah nggak? Itu kan istilahnya COD ya, cash on delivery. Pernah nggak sih pesen tapi nggak jelas gitu, diantar tapi abal-abal gitu loh Mbak, istilahnya nggak ada orangnya atau apa gitu. Alhamdulillah segini nggak. Belum pernah terjadi belum ya? Pernah terjadi sama sekali. Oh gitu. Iya. Saya belum pernah terjadi kayak gitu, jangan sampai. Ya karena kalau di COD kayak barang-barang retail, online, baju itu kan sering kejadian kayak gitu. Entah orangnya setelah pesen ternyata lihat barang lain, dia mau batalin nggak bisa, barang udah diantar dia nggak mau keluar atau apa gitu. Itu kan sering kayak gitu itu. Saya belum pernah sama sekali. Oh belum pernah ya ngadepin gitu ya. Alhamdulillah Mbak, mudah-mudahan lancar terus nih. Amin. Karena resiko COD kalau belum kenal ya Mbak. Kalau sudah kenal insya Allah aman gitu. Nah, biasanya kan kalau secara pribadi kan sudah ada kontaknya sendiri ya lah. Biasanya kita memang hubungannya baik gitu loh, jadi mungkin nggak semua orang bisa melakukan di luar dari ya itu tadi Pak, ngecewain ya. Karena ini Mbak, kalau pelanggan baru terutama yang mengkhawatirkan jangan belum tahu sama sekali ya kan, tempatnya pun juga artinya belum pernah ngantar ke sana, itu kan agak ribet gitu. Ya kalau yang pesen orang-orang baik-baik misalnya aman, pas yang pesen preman gitu barang diantar nggak niat bayar misalnya. Kalau kayak gitu udah atau malah niatnya ngutang gitu. Malah niatnya ngutang ya Mas, ngutangnya harus yang kosong lah ya. Nah itu teman-teman, itu banyak resiko memang ya dengan seperti itu. Resiko. Tapi intinya kalau sudah pelanggan boleh kita memberikan istilahnya privilege Mbak ya, kekhususan. Oh ini pelanggan tetap, saya bisa antar. Iya, biasanya kayak gitu. Ada kelebihan yang kita berikan untuk pelanggan tetap lah. Kemarin juga ada tuh dari dia pesen di GrabFood tapi drivernya nggak datang. Alhasil saya yang nganterin ke rumahnya. Tapi fine-fine aja Pak, mereka juga. Oh. Jujur. Malah harganya dapat lebih murah. Lebih murah malah. Oke. Dapat dari harga warung malah langsung. Iya. Ada nggak sih Mbak kendala atau ujian terberat nih selama jenengan menjalankan usaha ini? Ujian terberat. Usahanya mulai kapan Mbak? 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu berarti 2016 nah. Ya sejak berarti 4 tahun. 4 tahun ini apa sih kendala terberat? Lokasi Pak. Lokasi. Kenapa lokasi? Karena saya nggak bisa menjaring orang yang dimana lewat. Satu, nggak kelihatan dari jalan raya, nggak bisa menjaring customer yang lewat saja sekedar aku tak minum teh dulu, ngopi dulu ataupun cari makan, nggak bisa jaring seperti itu. Jadi kita bisa jaringnya dari umpama dari teman ke teman, mulut dan mulut gitu aja yang bisa jaring. Dan online yang dimana dia sudah ini harganya murah di sini, aku tak coba, ternyata masakannya enak dan dia bisa langganan dan datang ke sini bisa. Kendalanya cuma lokasi sebetulnya. Lokasi ya, iya karena memang di atas underpass sedangkan orang lalu lintasnya di bawah ya. Di bawah. Jadi kita susah agak susahnya di situ. Terus sebenarnya boleh nggak sih kalau di underpass itu kita pasang semacam pelang gitu? Pelang. Saya pernah minta izin. Ke arah sana harus izin ya tetap. Iya, saya pernah minta izin. Tidak diperbolehkan. Bahkan saya kepengen masang lampu-lampu kayak gitu ya Pak ya, seperti kalau pasar gede itu Imlek-an kayak gitu. Itu juga tidak diperbolehkan. Oh gitu. Sampai sempat saya mau ini jadi mini galabo ya, seperti mini galabo. Food courtan kayak gitu, letter U ini full semua orang-orang kampung saya ayo diberdayakan ibu, ya. Ibu-ibu ayo jualan di sini malam gini jualan, bikin rame lah kan sekarang kayak gitu. Wah, udah nggak bisa jalan. Jadi itu izinnya ke kantor desa atau gimana?
pertama ke kantor desa sebelum pergantian lurah ya, tapi kalau untuk pergantian lurah sebelum ini terus sesudah ini saya kurang tahu. Saya belum pernah nyoba. Tapi intinya nggak boleh. Nggak boleh karena dan seperti kayaknya mereka berpikir bahwa mengganggu keindahan ya, padahal tujuan saya menghidupkan underpass ini. Betul, sendiri. Termasuk menghidupkan masyarakat ya, ekonomi masyarakat. Ya. Daripada dibuat duduk anak-anak muda yang nggak bertanggung jawab kan di situ kan maksudnya. Betul, yang nongkrong-nongkrong nggak jelas ya. Nggak jelas gitu. Kalau rencana ke depan bisnis ini Mbak mau dibawa kemana nih? Atau mungkin jenengan berpikir cukup ini aja atau gimana nih? Enggak. Kepengen buka cabang. Cabangnya di Solo juga atau iya, malah di kota lain nih? Di Solo, di kota lain. Di kota lain ya? Kan ya Pak ya? Ya, yes, kayak brand-brand besar iya, lah ya. Besar, tapi ya mau konsider alon-alon dulu Pak. Fokus dulu ini, apalagi masa corona ini udah nggak bisa berkutik apa-apa. Iya. Ya, pengaruh mudah-mudahan sekali ke kuliner. Iya. Apalagi kuliner itu memang banyak sekali pemainnya ya. Iya, banyak sekali. Solo apalagi persaingan ketat, lidahnya semuanya, walala, nggak ada yang nggak enak di Solo. Iya, semuanya enak-enak semua. Apalagi kuliner itu salah satu 3 kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan. Nah itu. Jadi ya bisa dipastikan banyak pesaingnya. Iya. Itu. Jadi harus pinter-pinter untuk mengkreasi menu supaya gimana sih rasanya itu bisa masuk. Unik, unik nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Betul. Untuk pamungkas nih Mbak, pertanyaan pamungkas khususnya ini buat teman-teman nih. Apa sih tips buat teman-teman yang mau memulai bisnis kuliner seperti jenengan ini? Ada nasihat nggak ini? Nasihat ya. Kalau nasihat masalah, yang bijak ya. Masalah modal itu kan bisa dicari ya Pak ya. Mereka apapun itu bisa dilakukan. Yang satu harus niat dulu, mau kerja keras, mau belajar, jujur, apapun itu, positive thinking. Positive thinking. Semangat tapi selalu. Sebenarnya mungkin semangat, tapi sebenarnya intinya usaha itu umumnya ya lumrah. Di modal Mbak. Di modal? Enggak Pak, kata siapa? Masa? Enggak ya? Enggak, sebetulnya modal itu kalau kita mau mencari itu pasti bisa gitu loh Pak, tapi intinya untuk menjalankan dari hari demi hari, waktu demi waktu itu kadang-kadang mental kita ke bawah. Jadi kayak jualan gitu umpamanya, baru hari pertama nggak ada respon sama sekali, hari kedua nggak ada respon, hari ketiga nggak ada respon, di situ kita modalnya wis entek, kita harus bagaimana? Tetap harus konsisten terus, apapun itu, pertahanannya harus kuat. Pertahanan dalam segi mental itu terutama. Mental ya, berarti ya mungkin kayak kalau anak-anak masih pemula, masih muda, biasanya gengsian. Gengsi, apalagi kalau sudah buka kayak gitu, itu mau cari utang aja gampang kok Pak. Sebetulnya kayak gitu. Oh gitu. Iya. Udah banyak yang nawarin malah. Nawarin. Bang-bang pelecet ya. Sebetulnya udah gampang kalau masalah modalnya, tetapi lebih ke itu dari diri kita sendiri. Itu yang paling pokok utama, jangan pernah malu juga, minder dengan usaha kita kayak gitu. Justru banggalah dengan apa yang kita lakukan, kita menciptakan segala sesuatu tapi bisa dinikmati oleh orang lain. Betul. Itu yang paling pokok intinya bersikap profesional ya ketika menjalankan bisnis. Yang istilahnya nggak dianggap kayak main-main aja, tapi diseriusin yang benar dan serius, dijalankan secara profesional. Kuasailah apapun itu bidangnya. Nah, itu teman-teman tips dari Ibu Isna, pemilik dari Cafe Deso Makam Haji Kartosuro. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau ke sini, di Google Map ada ya. Google Map. Tinggal diketik Cafe Deso ya. Bisa, dan kalau yang mau pesen secara online tanpa melalui aplikasi itu ya, GoFood atau Grab, bisa ya. Bisa. Terutama teman-teman pelanggan sudah sering ke sini tapi belum tahu ternyata bisa pesen langsung ke beliau. Itu nanti silakan cek nomornya di bawah ini atau cek di deskripsi. Nah, bagi teman-teman yang pengen bisnis ya, pengen punya kafe seperti ini,
mungkin bisa hubungi beliau langsung, siapa tahu ada Sharing-sharing program franchise-nya. Nah, untuk biayanya langsung aja konsultasi nanti. Siapa tahu bisa ada kerjasama bisnis yang saling menguntungkan. Oke, Mbak Isna, makasih buat sharingnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, sekian dulu bincang-bincang saya dengan Ibu Isna, pemilik dari Cafe Ndeso. Dan pastikan teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Dan jangan lupa like dan share video ini agar juga bermanfaat buat orang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.